Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winnie Griffin Pelongan dengan NIM 2001 0151 2010 dari Pendidikan Matematika ICP Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang subbarisan beserta contoh dan pembuktiannya. Nah, kita akan mulai dari definisi dari subbarisan. Misalkan X sama dengan XN, barisan bilangan real, dan N1 kurang dari N2 kurang dari sampai NK. Nah, di mana barisan bilangan asli yang naik. Kenapa dia naik? Karena di sini kita menggunakan kurang dari. Kemudian, maka barisan X aksen itu sama dengan XNK. Nah, dalam R yang diberikan oleh XN1, XN2, sampai XNK. Dan itu disebut subbarisan dari X. Nah, untuk contohnya kita lihat bahwa jika ada X, yaitu suku-sukunya adalah 1/2, 1/4, 1/6, sampai 1/2K. Nah, di sini kita ketahui bahwa N1 ini sama dengan 2, N2 ini sama dengan 4, dan NK itu sama dengan 2K. Dan ini berbentuk bilangan genap. Dan kita tahu bahwa barisan NK ini barisan yang naik, sehingga ini merupakan subbarisan dari barisan X. Kemudian ada bentuk yang lain, misalnya selain dari ini kita bisa menentukan subbarisan yang lain lagi. Misalnya yang kita lihat di sini itu ada subbarisan 2K kurang 1 dan subbarisan 2K faktorial. Nah, selain dari ini kita bisa menentukan subbarisan yang lain. Misalnya yang kita lihat di sini itu ada subbarisan 2K kurang 1 dan 2K faktorial. Nah, ini kita lihat bahwa ini adalah bukan subbarisan dari X. Kenapa? Karena kita lihat 1/2, 1/1, 1/4, 1/3, 1/6, 1/5 ini dia tidak naik. Sedangkan yang kita ketahui bahwa subbarisan ini yaitu barisan yang naik. Begitupun juga dengan barisan 1/1, 0, 1/3, 0, 1/5, 0 itu bukan barisan dari subbarisan. Nah, kemudian kita ketahui bahwa sebarang ekor barisan adalah subbarisan, tapi tidak semua subbarisan itu sebarang ekor barisan. Nah, kita lihat teorema 2.3.1 itu jika suatu barisan bilangan real X sama dengan Xn konvergen ke X, maka sebarang dari X juga konvergen ke X. Nah, kontraposisinya, jika sebarang subbarisan dari X divergen, yaitu tidak konvergen ke X, maka X juga divergen, tidak konvergen ke X. Nah, kita buktikan bahwa misalkan epsilon lebih besar dari 0, diberikan dan pilih bilangan asli K, epsilon, sedemikian sehingga jika N lebih besar dari sama dengan K epsilon, maka mutlak dari Xn dikurang X itu kurang dari epsilon. Nah, karena R1 kurang dari R2 kurang dari sampai Rn adalah barisan bilangan real, naik, maka dapat kita buktikan dengan induksi bahwa Rn ini lebih besar daripada N. Nah, dari sini kita bisa lihat bila N lebih besar dari sama dengan K epsilon, kita juga mempunyai Rn lebih besar di mana N itu kurang dari sama dengan Rn dan lebih besar dari K epsilon. Nah, dengan demikian, kita dapatkan nilai mutlak dari XRN kurang X itu kurang dari epsilon. Nah, oleh karena itu, subbarisan XRN ini juga konvergen ke X. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan contoh, yaitu di mana limit dari B pangkat N sama dengan 0 bila B lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Nah, kita lihat di sini bahwa bila B lebih besar dari 0 kurang dari 1 dan bila Xn sama dengan Bn, maka dari ketaksamaan Bernoulli diperoleh bahwa limit Xn sama dengan 0. Nah, cara lain kita melihat bahwa karena B lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, maka Xn tambah 1 sama dengan Bn tambah 1 kurang dari B pangkat N sama dengan Xn. Nah, dengan demikian Xn adalah barisan turun, jelas juga bahwa Xn lebih besar dari 0 kurang dari sama dengan 1, sehingga teorema konvergensi monoton barisan tersebut
ialah konvergen. Nah, kita misalkan X sama dengan limit Xn. Karena X2n ini adalah subbarisan dari Xn, maka X sama dengan limit X2n. Nah, di lain pihak, karena X2n sama dengan B pangkat 2n, berarti B pangkat n pangkat 2 sama dengan Xn pangkat 2. Nah, menurut teorema 323 yang tadi yang sudah dijelaskan, kita peroleh X sama dengan limit X dari 2n sama dengan limit Xn pangkat 2 sama dengan X2. Nah, oleh karena itu, kita mesti mempunyai X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Nah, karena Xn ini barisan turun dan terbatas di atas oleh 1, maka haruslah X sama dengan 0. Nah, kemudian kita lanjut mengerjakan soal latihan yang dari PDF Bapak, yaitu diberikan Xn lebih besar dari sama dengan 0 untuk semua n bilangan asli. Jika limit min 1 pangkat n Xn ada, buktikan Xn konvergen. Nah, penyelesaiannya akan ditunjukkan bahwa limit n menuju tak hingga itu min 1 pangkat n Xn ada. Nah, kita tulis limit n menuju tak hingga yaitu min 1 pangkat n Xn itu kita sama dengan L. Nah, oleh karena itu, untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada K di mana indeks dari ekor sebarang itu elemen bilangan asli, dan ada N lebih dari sama dengan K, itu nilai mutlak minus 1 pangkat N Xn dikurang L kurang dari epsilon. Nah, kita perhatikan bahwa nilai mutlak dari min 1 pangkat N X kurang N dikurang L itu lebih dari sama dengan Xn dikurang L untuk setiap N bilangan asli. Dan untuk setiap N lebih besar dari K, itu berlaku nilai mutlak Xn dikurang L kurang dari epsilon. Nah, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Xn itu konvergen ke L. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi subbarisan, mulai dari definisi, pembuktian, contoh, bahkan soal latihan yang saya telah berikan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, terima kasih. Bye-bye.